media puzzle. Jadi ibu mau mengembangkan pembelajaran diferensiasi ibu. Iya. Selain itu ada lagi ibu yang mau dikembangkan? Saya ingin mengembangkan kemampuan saya berbicara pada murid. Oke, kemampuan berbicara ya. Selain diferensiasi, ibu juga mau mengembangkan kemampuan bicara ibu dengan murid. Iya. Bisa diceritakan kenapa ibu ingin mengembangkan kemampuan ibu di dua bidang ini? Yang pertama saya kan tertarik sama kurikulum Merdeka. Kebetulan saya ini masih pembelajaran K13 Bu. Jadi saya penasaran ini tentang apa sih sebenarnya pembelajaran diferensiasi itu. Jadi saya tengok di platform Merdeka Mengajar tentang pembelajaran berdiferensiasi. Mau coba ini saya Bu. Berhasil nggak saya? Nah, untuk keterampilan saya berbicara, saya sih pengen bagaimana sih respon murid-murid mengenai apa yang saya bilang. Saya takutnya kan banyak yang miskonsepsi murid tentang apa yang saya katakan. Oke, berarti ibu tadi sampaikan bahwasannya kenapa ibu mau mengembangkan ini? Yang pertama diferensiasi itu karena ibu sudah melihat praktik baik orang lain dan ingin menerapkan di kelas ibu. Yang kedua itu keterampilan berbicara ibu pada murid-murid. Oke, selanjutnya ibu apa hal yang udah ibu lakukan terkait mengembangkan diri di pembelajaran diferensiasi dan keterampilan berbicara? Yang sudah saya lakukan itu pertama kali saya asesmen diagnosis Bu. Oh, ibu udah lakukan asesmen Udah. diagnostik. Oke. Jadi saya itu memetakan anak-anak berdasarkan gaya belajarnya. Terus untuk keterampilan berbicara, karena nanti kan metode terakhirnya kan presentasi Bu. Nah, saya presentasi. Nah, saya pengen melatih mereka gitu, tampil biar berani nanti diajak-ajak lomba. Oh, berarti selain keterampilan berbicara ibu sendiri, di sini juga ibu mau mengembangkan keterampilan berbicara murid. Iya, saya sebagai contohnya gitu. Oke, nanti kan melalui presentasi gitu ya. Iya. Selain dua hal yang sudah ibu lakukan ini, bisa diceritakan lagi hal lain yang sudah ibu lakukan? Sudah saya lakukan. Yang asesmen diagnostik sama melakukan presentasi kepada murid. Hal lain yang sudah saya lakukan yaitu bagaimana murid-murid itu bisa bercerita dongeng Bu. Oke, itu keterampilan berbicara ya, udah pernah bercerita dongeng. Oke, untuk pembelajaran diferensiasi selain asesmen diagnostik ada hal-hal lain lagi yang sudah ibu lakukan? Mungkin saya sudah pernah juga menerapkan berbagai macam media kayak video pembelajaran. Sudah membuat video pembelajaran, video itu sendiri atau gimana? Bisa Video ceritakan saya ya? sendiri juga Bu. Masa COVID kan saya membuat video pembelajaran untuk murid. Jadi saya udah pernah buat video pembelajaran. Jadi mau saya gabungkan dulu antara teknologi sama langsung praktek ke depan. Sudah luar biasa lagi ya ini yang ada ibu lakukan ini ya. Ibu sudah buat asesmen diagnostik, sudah buat video pembelajaran, sudah menerapkan presentasi ke murid, sudah juga mendongeng. Ini saya rasa udah luar biasa ini yang sudah ibu lakukan. Terima kasih. Iya ibu. Jadi ketika ibu sudah melakukan ini, tapi ibu juga mau mengembangkan keterampilan ibu di diferensiasi dan keterampilan berbicara, apa hal yang menurut ibu menjadi indikator keberhasilan ketika nanti ibu melakukan ini? Yang pertama kalau anak-anak pandai menyajikan ya, sudah makin menyajikan presentasi. Jadi semuanya aktif terlibat dalam presentasi. Jadi kan saya buat rubriknya, berdasarkan rubrik tersebut anak-anak sudah benar nggak, sudah memenuhi nilai nggak, pas nggak nilai presentasi. Sudah buat Rubrik penilaian. penilaian. Dan untuk keterampilan berbicara murid, indikator keberhasilan untuk pembelajaran
dengan pembelajaran nanti yang akan ibu lakukan itu bagaimana? Indikatornya kalau murid mampu Bu, Oh, muridnya mampu. memahami materi peredaran darah itu dibuktikan dengan bisa mengerjakan LKPD-nya. Peredaran darah, mengerjakan LPPD. Oke, selain yang udah ibu sebutkan nih indikator keberhasilan ibu melakukan pembelajaran diferensiasi, itu ada murid mampu memahami materi peredaran darah, terus murid mampu mengerjakan LKPD. Apa ada lagi hal indikator lain untuk keberhasilan ini Bu? Indikatornya di saat saya sudah sesuai dengan RPP saya. Oh, RPP iya. diferensiasi saya itu sudah sesuai gitu. Oh, berarti RPP yang udah ibu rancang tadi sesuai dengan yang ibu praktekkan nanti. Iya, Berarti iya, iya. Oke, sesuai ya. Terima kasih Bu Fatima, indikator yang saya lihat ini. Oke, jadi Ibu udah membuat RPP sesuai dengan pembelajaran diferensiasi, sesuai dengan praktik-praktik baik yang udah Ibu lihat punya orang lain. Ibu juga sudah menentukan indikator keberhasilan nanti ya sesuai dengan pembelajaran diferensiasi. Jadi yang ingin saya selanjutnya, kira-kira ini dari yang udah Ibu lakukan ini, udah buat RPP, udah pernah buat video pembelajaran, udah buat asesmen diagnostik, nilai yang ini rentang kita ibaratkan 1 sampai 10. Dengan persiapan Ibu ini kira-kira nanti berapa rentang nilai yang akan Ibu dapat? Saya mengharapkan nilai rentang 80 ya. Dari persiapan Ibu ini Ibu merasa bahwasannya Ibu akan bisa nilai 8 ya, 0 sampai 10. Oke, berarti Ibu sudah yakin dengan persiapan yang Ibu buat ini ya. Iya. Saya rasa juga Ibu pasti mampu memperoleh nilai yang segini dengan persiapan Ibu yang sudah matang ini Bu. Terima kasih Bu. Jadi Jadi, saya agak Ibu- lega cerita sama Oke, alhamdulillah ya. Jadi Ibu kira-kira kapan ini komitmen Ibu untuk melakukan pembelajaran diferensiasi ini di kelas Ibu? mungkin 2 hari lagi lah Bu. 2 hari lagi ya. Jadi 2 hari lagi saya izin lagi untuk supervisi Ibu di kelas Ibu. Iya Ibu, saya terima. Ada lagi hal yang mau disampaikan Ibu? Tidak ada Ibu, saya mau langsung buat persiapan Ibu. Oke, 2 hari lagi ya Bu. Kita semua anak-anak Indonesia, generasi penerus bangsa. Giat sekolah, tugas kita yang utama, serta taat ibadah sesuai agama. Ayo kawan, belajar simak guru, mengajar biar pintar, kelak jadi orang besar. Tertib tentram di kelas, fokus dan jangan malas. Kalau malas nanti bisa tinggal kelas. Gapai cita-cita, selalu berdoa berusaha, pantang putus asa. Sayang teman-teman, juga saudara, hormat guru seperti orang tua. Hei teman-temanku yang semar, people jangan malas, marilah kita belajar. Belajar ke sekolah dengan semangat, agar kita pintar, rajin dan cermat. Rapihkanlah bajumu, siapkan tas gendongmu, mari belajar ke sekolah bersamaku. Jangan malas-malasan, sayangilah dirimu, mari gapai masa depan bersamaku.
siang Ibu Fatimah. Selamat siang Ibu Titi. Oke, terima kasih Ibu Fatimah sudah bersedia di supervisi. Dan sekarang kita akan melakukan pasca supervisi. Jadi izinkan saya untuk merekam dan izinkan saya untuk menulis juga ya Ibu Fatimah. Iya Ibu, silahkan. Oke, jadi setelah kita belum melakukan supervisi, kita sudah lakukan prasupervisi. Di prasupervisi ini ada hal yang mau Ibu kembangkan dan ada indikator pengembangan yang sudah kita sepakati. Iya Ibu. Oke. Jadi Ibu Fatimah berdasarkan hal itu, apa yang sudah berhasil Ibu lakukan ketika Ibu mengajar tadi? Yang sudah berhasil ya Ibu ya. Yang sudah berhasil yaitu kegiatannya saya lakukan dengan lancar, sesuai dengan RPP yang saya buat. Terus saya sudah memuat pembelajaran berdiferensiasi di situ Bu. Oke, sudah memuat pembelajaran diferensiasi, sudah sesuai dengan RPP ya. Iya Ibu. Diferensiasi seperti apa yang sudah Ibu lakukan ketika mengajar tadi? Di dalam Fatimah, Ibu tadi mengatakan Ibu sudah melakukan pembelajaran yang diferensiasi. Diferensiasi seperti apa yang sudah Ibu buat? Bisa Ibu jelaskan? diferensiasi yang saya buat itu sudah memuat diferensiasi konten, proses, sama produk Bu. Oke. Baik, diferensiasi konten, proses, dan produk. Bisa Ibu jelaskan lagi secara rinci Bu? Ya, diferensiasi konten yang saya buat itu ya untuk langkah awalnya ya Bu ya. Saya suruh anak-anak itu nonton video pembelajaran terlebih dahulu. Diferensiasi konten yang sudah saya lakukan yaitu sesuai dengan gaya belajar siswa dan kebutuhan belajar siswa, yaitu salah satunya kalau misalnya anak-anak yang ada visual, saya buat video pembelajaran dulu, baru video pembelajaran peredaran darah. Nah untuk anak yang kinestetik itu saya buat presentasi ya Ibu, bagaimana memaparkan tentang peredaran darah. Untuk anak-anak yang visual saya gunakan itu seperti gambar peredaran darahnya, bagian-bagian dari peredaran darah, misalnya itu jantung. Dan yang pertama itu Bu, saya membentuk kelompok murid. Nah, cara membentuk kelompoknya itu gambar-gambar mengenai peredaran darah, itu melibatkan gaya belajar visual ya Bu. Itu saya jadikan puzzle. Nah, saya bagilah itu sama kelompok. Nah, bagi kelompok yang mendapatkan gambar jantung itu satu kelompok. Dan begitu juga seterusnya, ada 3 gambar. Nah, setelah saya buat mereka per kelompok, nah, saya bagi materinya. Saya suruh mereka nonton video pembelajaran. Setelah menonton video pembelajaran, murid saya itu ya tentu saja mencatat ide-ide pokoknya atau gambaran garis besarnya lah apa yang dijelaskan peredaran darah tersebut. Selanjutnya anak murid saya Bu merancang pop-up, pembuatan pop-upnya. Jadi di situ termasuk kinestetik juga ya Bu, keterampilan membuat pop-up bagaimana. Terus di dalam pop-up itu saya berikanlah materi-materi pelajaran berupa LKPD yang bisa mereka masukkan ke dalam pop-up itu, disertai tambahan-tambahan dari video tersebut. Nah di akhir pembelajaran, hasil produk yang mereka hasilkan itu berupa kumpulan dari yang diferensiasi tadi yang mereka buat, itu presentasi mengenai peredaran darah berdasarkan gambar yang berbeda-beda yang saya kasih sebelumnya.
di awal. Oke, jadi terima kasih Ibu. Jadi setelah Ibu buat itu dan Ibu sudah merasa itu sudah sesuai dengan pembelajaran diferensiasi, di awal pada saat kita supervisi menyatakan bahwasanya dari persediaan atau kesiapan yang sudah Ibu buat, Ibu berada di nilai 80 sampai 100. Jadi sekarang ketika Ibu buat dan sudah Ibu lakukan, Ibu merasa Ibu sudah berada di nilai berapa? Saya mungkin cuma naik 5 ya Ibu. Jadi 85, tapi ada mengalami peningkatan. Oke, Kalau belum signifikan. Oke, jadi merasa bahwasanya persiapan Ibu sudah matang, eksekusi Ibu sudah oke, jadi merasa Ibu sudah mengalami peningkatan. Jadi hal yang masih kurang efektif, apakah ada menurut Ibu ketika Ibu melakukan pembelajaran? Ya, tentunya ada ya Ibu ya. Ya, gimana yang kurang efektif Bu? Yang pertama mungkin di bagian prosesnya. Oh, kurang efektif di proses ya. Bisa Ibu jelaskan Ibu? Mungkin mengkondisikan anak-anak ya Bu dengan kelompok yang banyak Ya. dan menyusun puzzle itu kan mungkin nggak gampang Bu ya. Perlu waktu lah saya. Mungkin alokasi waktunya kurang. Saya buat alokasinya kurang. Oh, itu saja yang kurang efektif menurut Ibu. Iya. Jadi jika hal ini kurang efektif, apa langkah selanjutnya yang mau Ibu lakukan? Saya rasa ya yang supaya kegiatan itu lebih efektif, saya mengikuti langkah-langkah sesuai dengan RPP. Jadi waktunya itu kan ada per langkah 30 menit. Oh, yang di RPP ada alokasi waktu Iya, ya Bu. Ibu. Iya. Berarti ketika Ibu mengajar, Ibu harus memperhatikan alokasi yang sudah Ibu rencanakan. Jadi sudah pas dengan JP-nya. Iya, sesuai dengan JP-nya. Iya, terima kasih Bu. Saya rasa itu sangat bagus ya. Jadi izinkan saya membacakan hasil observasi saya ketika Ibu mengajar ya. Oke, yang pertama yang Ibu sebutkan tadi betul, sangat luar biasa. Ketika Ibu melakukan pembelajaran, di situ udah Ibu tunjukkan video-video pembelajaran, gambar-gambar peredaran darah juga sudah Ibu tunjukkan ke murid sudah presentasi. Jadi ketika Ibu melakukan pembelajaran diferensiasi kontennya sudah terlihat, diferensiasi prosesnya juga sudah terlihat, dan diferensiasi produknya juga sudah terlihat. Dan Ibu melakukan diferensiasi ini pun saya lihat sudah sesuai dengan kebutuhan belajar murid dan sudah sesuai dengan kesiapan murid. Tadi sebelum tadi kan Ibu udah kasih saya profil belajar siswa gitu, kesiapan murid sudah. Jadi saya lihat Ibu sudah buat itu gitu, luar biasa Ibu. Jadi produk-produk yang mereka buat juga sudah sesuai dengan minat mereka. Selanjutnya saya rasa itu aja sih Bu, semuanya sudah bagus. Kalau Ibu bilang tadi pengelolaan waktu kurang efektif, saya malah tidak melihat itu Ibu. Ya, sepertinya bisa ini ya. Iya, tapi ketika Ibu bilang seperti itu dan Ibu sudah tahu apa yang harus Ibu lakukan, itu makin luar biasa Ibu. Terima kasih Ibu. Iya. Sudah Jadi memberikan pengarahan. terima kasih bersama juga Ibu sudah bersedia saya observasi. Jadi Ibu ada hal lagi yang mau Ibu kembangkan setelah Ibu di supervisi ini untuk kedepannya? Saya rasa banyak yang mau saya kembangkan ya Ibu. Kayak yang mau dikembangkan Ibu setelah kita melakukan supervisi ini? Ya, selain saya ingin menyesuaikan alokasi waktu, saya juga ingin bisa mengendalikan kelas dengan baik. Manajemen kelas ya. Iya, manajemen. Kelas. Oke Ibu, terima kasih. Ada lagi yang mau disampaikan Ibu? Tidak ada Ibu. Terima kasih ya Ibu Fatimah sudah Iya. bersedia saya observasi, sudah bersedia juga meluangkan waktunya untuk melakukan pasca supervisi dengan saya.
bisa. Terima kasih, Bu. Ya, maaf jika ada kata-kata yang salah ya Ibu. Kita juga bisa berjumpa dan berdiskusi kembali tentang bagaimana cara kita untuk memajukan pendidikan lagi di sekolah kita ya Bu. Iya, Bu.